Selamat datang kembali di Unseen Film. Kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan besar yang kalian punya tentang Squid Game, termasuk kenapa Ilnam menciptakannya, apa yang terjadi pada frontman, dan juga kenapa Jihan mewarnai rambutnya. Sekarang hal pertama yang akan kita bahas adalah kenapa Ilnam menciptakan Squid Game. Meskipun sangat sedikit info yang kita ketahui tentang karakternya, kita belajar dalam series kalau ketika dia tumbuh, dia memainkan banyak permainan sebagai seorang anak. Ini termasuk semua hal yang kita lihat di series, dan ini juga menjelaskan kenapa dia pandai memainkannya. Seluruh hidup Ilnam berpusat pada permainan dan bahkan ketika dia sekarat, dia masih mencoba untuk berjudi dengan Jihan, di mana dia bertaruh apakah ada orang yang membantu seorang pria pingsan dalam cuaca dingin. Sama seperti dia kalah, dia kehilangan nyawanya dan semua terikat bersama sedemikian rupa sehingga membuat adegan akhir yang mengagumkan. Kita belajar kalau Ilnam membangun kekayaan besar untuk dirinya sendiri, dan karena itu uang tidak pernah menjadi objek. Apapun yang dia ingin lakukan dia bisa, tapi ini juga datang dengan kerugiannya. Tidak ada yang di luar jangkauannya lagi, tidak ada lagi yang akan membuktikan tantangan baginya. Di episode 5 kita melihat kalau ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Banyak pemain telah menemui ajal mereka untuk hiburan para VIP. Pada satu titik dikatakan kalau ini adalah bentuk perjudian bagi mereka, dan kita sebagai manusia adalah hewan, subjek seperti kuda untuk mengambil bagian dalam permainan seperti bagaimana Ilnam lakukan. Sekarang mengapa twistnya begitu mengejutkan adalah karena Ilnam tampil sebagai salah satu orang yang paling baik dalam series. Selama permainan kelereng, saya cukup yakin semua orang marah ketika dia meninggal, dan itu membuatku sedikit membenci Jihan. Semua orang menandatangani surat sebelum memasuki permainan, dan mereka diberi opsi untuk balik pulang dan pergi hidup jika mereka menginginkannya. Saya pikir apa yang mungkin terjadi adalah kalau mereka telah melakukan permainan cukup lama sekarang untuk mengetahui banyak yang ingin berhenti setelah permainan pertama. Tapi hadiah uang akan selalu membawa mereka kembali. Ini tentu saja orang-orang putus asa, dan mereka dipilih secara langsung oleh perekrut, kemungkinan karena penampilan dan keadaan mereka. Jadi untuk menenangkan hati nurani para VIP, mereka diberi kesempatan untuk berhenti. Tapi jika kembali, itu semua adalah resikonya. Ilnam sangat banyak menjalani kehidupan bertaruh dan berjudi. Kita tahu dari series kalau dia didiagnosa menderita tumor. Saya percaya sebelum dia sakit parah kalau dia ingin memiliki satu lagi pertaruhan besar, dan dengan demikian dia memutuskan untuk memainkan permainan dari sisi lain. Dia punya nomor 1, dan menariknya Ilnam sebenarnya menjadi nomor 1 juga merupakan petunjuk kalau dia berada di balik semua ini. Sekarang dalam permainan saya percaya kalau dia menemukan sesuatu yang tidak dia harapkan, dan itu adalah pewaris. Ketika Jihan bergabung dengannya di ranjang kematiannya, tidak ada kerabat di sana yang dekat dengannya untuk menemaninya. Dia benar-benar sendirian kecuali Jihan, dan mungkin saja dalam permainan ini menemukan seseorang yang secara harfiah atau kiasan seperti anak baginya. Sekarang kenapa saya katakan secara harfiah? Karena ada beberapa petunjuk dalam series kalau pasangan itu sebenarnya terkait. Di episode 3, Jihan pergi untuk mengambil susu, dan dia memberitahu penjaga kalau dia tidak bisa meminumnya dan meminta rasa coklat sebagai gantinya. Dan Ilnam mengatakan kalau putranya dulu melakukan hal yang sama, dia akan memukulnya. Ketika mereka sedang bermain kelereng, Ilnam berjalan melalui jalan, dan dia menemukan suatu tempat yang menyerupai rumah masa kecilnya. Menariknya, Jihan juga mengatakan kalau sebuah gang menyerupai di mana dia tinggal ketika dia masih muda, dan ada kemungkinan bahwa pasangan itu terkait. Jika memang demikian, maka itu berarti Ilnam meninggalkan Jihan ketika dia masih muda untuk berjudi dan bermain game. Ini tidak berbeda dengan bagaimana kita ketemu Jihan yang berjudi kuda, berhutang, dan juga pada titik di mana putrinya dibawa ibunya.
Di akhir season, dia seharusnya terbang ke LA untuk bertemu dengan anaknya, tapi sebaliknya, dia akhirnya kembali untuk menghentikan permainan. Semua kesamaan ini membuat saya berpikir kalau Ilnam tidak hanya bermain di game untuk melihat seperti apa mereka, tetapi juga berusaha untuk mencari penggantinya. Ilnam tidak memiliki ahli waris atau orang yang mewarisi warisannya, dan dengan demikian saya percaya kalau dia telah melewati proses seleksi untuk melihat apakah ada orang lain yang layak untuk mengambil kepemimpinan dari permainan. Sekarang ini pasti telah terlihat di masa lalu dan bagaimana mereka beroperasi. Di episode 5 kita mengetahui bahwa Inho alias frontman sebenarnya telah menjadi bagian dari permainan, dan karena dia masih hidup kemungkinan dia memenangkannya. Dia juga direkrut menjadi game master. Mungkin karena dia sekarang sangat kaya sehingga dia menyadari kalau dia memiliki lebih banyak kesamaan dengan Ilnam daripada pria biasa. Meskipun demikian, saya tidak tahu berapa nilai sebenarnya dari jumlah uang itu, dan mungkin dia masih membutuhkan pekerjaan. Tidak hanya Jihan benar-benar mengubah penampilannya dan mulai berpakaian lebih rapi, tapi dia juga mewarnai rambutnya menjadi merah. Merah di seluruh series dipandang sebagai warna yang menunjukkan kekuatan. Merah menunjukkan seseorang adalah bagian dari sistem daripada menjadi pemain. Jadi saya pikir alasan sebenarnya Ilnam menciptakan game adalah karena dia tidak hanya ingin waktu yang menyenangkan untuk dia dan teman-temannya, tapi dia juga ingin seseorang untuk mengambil alih mereka. Di episode akhir saya belajar kalau permainan masih berlangsung, dan dengan demikian mereka cenderung mencari yang lain untuk mengawasi dan menjalankannya. Ilnam telah meninggalkan kekosongan dan operasi itu perlu diisi, dan saya benar-benar ingin melihat Jihan masuk ke dalamnya. Jihan telah menunjukkan dia bersedia meninggalkan keluarganya untuk menghentikan Squid Game. Tapi itu mungkin adalah kunci untuk melihatnya menjadi hal yang sangat dia benci. Sekarang mirip dengan ideologi ini, frontman juga rela membuang keluarganya untuk melanjutkan Squid Game. Dalam series kita menyaksikan saudaranya berusaha mencari tahu hubungannya dengan permainan dan akhirnya bertatap muka. Frontman akhirnya menembak saudaranya dan dia tampaknya jatuh ke kematiannya. Di akhir video nanti saya akan membahas apakah Hwang Junho masih hidup atau tidak. Tapi langkah Inho inti penting ini menunjukkan kalau dia sekarang benar-benar terpisah dari keluarganya, dan seperti yang kita tahu, seseorang masih menjalankan permainan dalam ketidakhadiran Ilnam. Jadi saya membayangkan kalau dia sekarang telah naik posisi kepemimpinan karena dia cukup banyak ditempatkan di tempat itu. Karena kedekatannya dengan Ilnam, frontman menggambarkan hal-hal sebagai mimpi, dan dia berkata kepada Jihan kalau itu benar-benar tidak buruk baginya. Karena itu saya percaya kalau dia sudah melewatinya juga dan bukannya melihat secara negatif seperti yang dilakukan Jihan. Dia sekarang hanya melihatnya sebagai perjudian dengan orang-orang sebagai kuda. Akhirnya kita akan membahas tentang apakah Junho masih hidup di ending Squid Game. Sepanjang series kita menyaksikan saat dia menyelidiki keberadaan saudaranya dan dia ditembak olehnya di akhir. Tubuhnya tidak pernah ditemukan dan ada beberapa petunjuk kalau dia masih hidup dan dia berhasil melarikan diri. Sekarang teaser pertama adalah dia tertembak di tempat yang sama dengan saudaranya. Pasangan itu menembak satu sama lain. Kita tahu kalau Inho selamat dari luka peluru dan karenanya mungkin saja Junho melakukannya. Sekarang dia juga memiliki sejumlah opsi untuk melarikan diri. Pertama adalah peralatan selam yang dia bawa di dalam, dan ada juga beberapa kapal untuk meninggalkan pulau yang bisa saja dia tumpangi. Pasti ada banyak pilihan yang bisa dia ambil untuk keluar dari sana, dan secara pribadi saya percaya kalau dia berhasil. Sekarang salah satu argumen kontra untuk ini adalah kalau game masih berjalan, dan dengan demikian dia tidak menjatuhkan mereka. Orang-orang berpendapat karena dia sudah mati, tapi mungkin ada alasan lain. Ketika dia jatuh, kemungkinan menghancurkan semua bukti yang dia miliki, dan dengan demikian dia harus menunggu 1 tahun lagi sampai Squid Game baru dimulai, sehingga dia bisa menyelinap ke fasilitas dengan kedok sebagai penjaga. Junho harus berpura-pura mati selama setahun untuk mencapai ini, dan akan kemungkinan diam untuk menyerang tanpa ada yang mengetahuinya. Sehat selalu buat para penonton, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Baik, itu semua yang bisa saya bahas. Tapi jika kalian menemukan sesuatu yang baru, beritahu saya komentar di bawah. Dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, jangan lupa subscribe Anson Film.